Jadi jangan kami terus yang ditanya tentang nasionalisme itu. Kalau air di timur-timur sana gimana ya, Mama? Itu di mana tempat ada. Dia mengalir sendiri. Jadi dari pegunungan dia turun tuh semua rumah punya air. Tidak seperti ini cari air setengah mati. Ya walaupun mereka harus berbagi juga dengan sapi dan ternak-ternak lain yang berkeliaran bebas di sini. Dan airnya juga sebenarnya kotor. Pemerintah ini seolah-olah mau membunuh kami dengan secara halus. Kami kecewa. Timor-Leste, negara di bagian utara Australia ini dahulu adalah provinsi ke-27 dari Indonesia. Referendum tanggal 30 Agustus 1999 yang berakhir dengan lepasnya Timur Timur, kabarnya masih menyisakan sejumlah persoalan yang cukup pelik di wilayah perbatasan. Suasana di portal perbatasan negara hari ini cukup ramai. Aktivitas ekonomi mendorong warga dari dua negara saling menyeberang. Sejumlah warga Timor-Leste terlihat melintas hendak menuju ke pasar. Bagi warga Timor-Leste untuk melintas tidak membutuhkan prosedur yang ketat. Jika hanya sebatas pergi ke pasar, mereka hanya perlu menitipkan KTP. Begitu juga bagi warga Indonesia. Mereka bisa mengunjungi Timor-Leste sampai kawasan Batu Gede. Seperti inilah suasana di perbatasan Timor-Leste dengan Indonesia. Dua wilayah yang tadinya satu ini sudah belasan tahun menjadi dua negara yang berbeda. Tentunya banyak yang mendukung perpisahan Timor-Timor dari Indonesia, tapi banyak juga yang tetap mencintai merah putih. Kali ini kami akan melihat seperti apa kehidupan warga ex-Timor-Timor yang tinggal di Indonesia. Selengkapnya di Indonesiaku. Data Biro Bina Sosial Sekretariat Satkorlak PBP Provinsi NTT tahun 2005 terdapat 104.436 warga pengungsi ex-Timor Timur di Nusa Tenggara Timur. Mereka paling banyak berada di Kabupaten Belu. Totalnya lebih dari 70.000 jiwa. Dari pos perbatasan Mota Ain ini kami bergerak menuju ke Kecamatan Kota Atambua. Kabarnya terdapat salah satu dusun di Kelurahan Manuk Mutin yang warganya merupakan pemukiman warga ex-Timor Timur. Dusun ini sering disebut Dusun Fohomea karena letaknya di kaki bukit Fohomea. Di atas tanah ini tinggal 57 kepala keluarga. Dahulu wilayah ini hanyalah berupa hutan belantara. Namun sejak tahun 2006 hutan dialihfungsikan sebagian menjadi perumahan bagi warga pengungsi dari Timor Timur. Ada sekitar 47 rumah sederhana berbahan batu bata, bambu dan lantai masih berupa tanah. Warga di sini benar-benar hidup dalam keterbatasan. Bukan hanya soal tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih saja mereka juga harus berjuang. Pagi ini saya ikut beberapa warga yang akan mengambil air. Wilayah timur Indonesia memang terkenal tandus dan persoalan umum di daerah kering adalah air bersih.
Tidak ada saluran air di sini. Mau tidak mau, warga harus mengambil air ke sumber mata air setiap hari. Jalan menuju ke sumber air tidak sulit, namun cukup menanjak. Di jalan, kami bertemu warga lain yang juga hendak mengambil air. Uniknya, semuanya adalah perempuan. Ya, mengambil air merupakan tugas mereka, merupakan kewajiban sekaligus menjadi tradisi. Jarak dari dusun ke sumber air sekitar 1 kilometer. 1 jam kami berjalan, kami pun sampai di tempat mata air. Ternyata warga sudah banyak yang mengantri. Sumber air ini adalah satu-satunya tempat warga di Kampung Fohomea untuk bisa mendapatkan air bersih. Warga cukup beruntung dengan adanya mata air Biabanai ini. Terdapat 2 lubang kecil yang berisi genangan air yang menetes dari pohon. Saat malam hari, air terus menetes dari pohon. Dan pada pagi hari seperti inilah waktunya untuk para ibu rumah tangga menimba. Lewat tengah hari, mata air ini dibiarkan hingga airnya kembali banyak pada sore hari. Cara ini ternyata cukup efektif untuk mensiasati debit air yang kecil agar tetap cukup untuk seluruh warga dusun Nekafehan. Namun soal antrian pagi hari, tetap siapa yang datang dahulu yang berhak mendapat air. Masing-masing orang minimal membawa 2 jerigen air. Meskipun hanya kubangan kecil, namun menurut warga cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski sedikit, air masih bisa mereka peroleh. Hanya saja kualitas sanitasi yang kurang baik dan kandungan kapur yang cukup tinggi ternyata berpengaruh pada kesehatan mereka. Kalau nggak bisa buka saluran sendiri, dibor gitu? Dibor, kecuali bantuan pemerintah, kita tidak bisa buat sendiri. Kalau air di timur-timur sana gimana ya Mama? Kalau air di timur itu di mana tempat ada. Dia mengalir sendiri. Jadi dari pegunungan dia turun tuh semua rumah punya air. Tidak seperti ini cari air setengah mati. Jadi lebih enak di sana dong? Iya, lebih enak di sana. Dulu kenapa pilih Indonesia daripada sana Mama? Cinta merah putih saja semua ke sini. Merah putih sudah menjadi pilihan mereka. Kini mereka hanya bisa berharap ada bantuan air bersih yang bisa mencapai dusun mereka. Selesai mengambil air, kami pun bergantian dengan yang lain. Antrian masih panjang. Belasan jerigen menunggu untuk diisi. Para ibu yang terlambat datang hanya bisa menunggu dengan sabar. Duduk sini Mama ya. Tunggu dari tadi kah? Iya. Kalau sudah tunggu suka nggak dapat air? Iya. Tunggu naik baru tinggal. Pulang kosong suka sering gitu. Iya. Ya, mata air Biabanai ini memang menjadi tumpuan air bersih warga. Kalau mereka udah ngantri berjam-jam di sini, datang pagi dan sering nggak dapat air, mereka harus mau nggak mau ke mata air yang lebih jauh dari sini. Dan kalau di sana juga kosong, mau nggak mau beli air ya Mama ya. Iya, iya. Mahal ya? Nah, Upaya warga membuat sumur swadaya bersama sebenarnya pernah dilakukan. Namun sudah puluhan meter menggali, tidak ada air yang keluar sama sekali. Air dari mata air Biabanai biasanya hanya untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memiliki tempat lain. Inilah
kubangan air yang telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Bagi warga, kubangan ini seakan membawa berkah tersendiri bagi mereka. Saat orang tua mencuci, anak-anak mandi berendam. Di sisi lain, mereka juga harus meski air di sini cukup melimpah, namun kebersihan air tentu dipertanyakan. Ya, walaupun mereka harus berbagi juga dengan sapi dan ternak-ternak lain yang berkeliaran bebas di sini. Yang kadang mereka tuh sampai mandi bareng-bareng. Dan airnya juga sebenarnya kotor. Namun mau bagaimana lagi? Jaraknya yang hanya 500 meter dari pemukiman membuat kubangan ini menjadi andalan warga yang terdesak kebutuhan air cepat dan mudah. Bayangkan jika mereka harus ke mata air, membawa baju kotor dan peralatan dapur untuk dicuci. Pastilah sangat merepotkan. Keadaan air yang kotor membuat wabah gatal-gatal sering kali melanda. Dan mereka pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini kan airnya kotor ya, Mama? Nggak suka gatal-gatal. Ya, iya. Nah, ini ada baru-baru ini anak-anak don ada penyakit gatal semua. Karena sering mandi di sini. Iya. Kalau dulu di timur sana, air susah nggak? Iya, di timur sana biarpun air begini juga mandi Tidak gatal-gatal. Iya. Pokoknya kita maunya air ini lebih dekat kita karena kita mandi terus air kotor begini. Terus kita sakit kan tidak ada uang mau beli obat. Nah, kalau uang tidak ada ya kita cari obat kampung. Sudah tidak terhitung berapa kali wabah gatal-gatal melanda. Berdoa adalah satu-satunya harapan yang bisa mereka lakukan. Menjelang senja, aktivitas di embung pun berakhir. Setiap hari, jika langit berganti malam menjadi tanda bahwa warga harus segera pulang. Pasalnya di kampung Fohomea ini listrik tidak ada. Anak-anak di sini harus rela belajar dalam gelap. Mengerjakan pekerjaan rumah bagi mereka bisa sangat susah dikerjakan karena penerangan yang tidak memadai. Saya merasa sangat prihatin. Jarak dari kecamatan kota Atambua hanya 2 km saja, namun listrik belum juga bisa mereka nikmati. Delapan 18 tahun sudah mereka merayakan hari kemerdekaan di Indonesia. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar merasakan apa itu arti kemerdekaan. Untuk belajar saja mereka harus gelap-gelapan seperti ini. Padahal wilayah ini masih masuk ke kota Kabupaten Belu, sangat dekat dari kota. Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia. Jadi jangan kami terus yang ditanya tentang Masih di dusun Nekafehan, tak hanya air dan listrik yang susah. Warga juga sulit mencari pekerjaan. Akhirnya, mereka rela bekerja apa saja, asal bisa mendapatkan nafkah. Namun berada di kaki bukit Fohomea membuat warga bisa sedikit bernafas lega. Setidaknya mereka bisa mencari kayu untuk dijual.
Hari ini saya mengikuti Pak Bernardo dan istri serta warga lain naik ke bukit. Bekerja dan menghidupi anak istri merupakan tugas seorang kepala keluarga, namun perempuan juga biasa membantu. Bukit Fohomea berada tepat di belakang perkampungan. Dengan jalan sedikit menanjak, kami sampai di bukit. Biasanya mereka hanya mengambil yang sudah jatuh ke tanah atau batang yang sudah kering dan mati di pohon. Mereka tak bisa menebang pohon sembarangan karena tanah ini bukan milik mereka. Tidak jarang warga seperti Pak Bernardo harus sembunyi-sembunyi saat mencari kayu. Jika ketahuan pemilik, lelaki parubaya ini bisa terkena denda. Bisa dibilang pekerjaan kepala keluarga di sini serabutan. Kuli bangunan, petani bayaran, dan pencari kayu. Mereka bekerja apa saja selama itu bisa menghasilkan. Mendapatkan sumber nafkah tetap menjadi mimpi yang sulit tercapai bagi Bernardo. Kalau dulu di sana kerjanya apa, Pak? Dulu di sana saya punya usaha mebel, punya siup, punya izin lengkap. Kami tinggalkan tanah kelahiran kami. Kami di sana punya kebun, punya lahan, punya rumah yang baik, tidak seperti ini. Bekerja serabutan sebenarnya tidak terlalu masalah bagi warga seperti Bernardo. Hanya saja keadaan rumah mereka menjadikan hati Bernardo dan warga lain was-was. Itu sebenarnya untuk binatang lah yang tinggal di situ. Karena kami bukan binatang. Pemerintah ini seolah-olah mau membunuh kami dengan secara halus. Disuruh tinggal dengan rumah yang seperti itu. Karena angin atau gempa kami tinggal mati. Sudah siap semua? Ya, kayu yang kita dapatkan hari ini lumayan banyak, tapi nggak semuanya bisa dijual. Kalau kecil-kecil kayak gitu, itu untuk bakar di rumah sendiri. Tapi kalau yang lumayan besar kayak gini, baru bisa dijual. Ayo, Pak. Membawa kayu menuruni bukit seperti ini cukup menyiksa. Padahal kayu yang saya bawa adalah yang paling ringan. Sedangkan yang lain bisa membawa kayu dengan berat lebih dari 20 kg. Perjuangan warga tidak hanya sampai di sini. Cuaca yang sangat panas sambil membawa kayu membuat perjuangan semakin terasa berat. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Lumayan, jalan jauh-jauh dapat 25.000 ya, Pak. Uang sekali makan ini. Ya namanya kita Langsung habis ini kita makan. Terima kasih, Mama ya, Pak. Kehidupan warga di Dusun Ekafehan hanyalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana keadaan warga baru di Nusa Tenggara Timur. Masih banyak kisah lain yang tidak kalah mengenaskan. Data tahun 2005 terdapat lebih dari 11.000 jiwa pengungsi Timur Timur yang bermukim di Kupang. Jadi jangan kami terus yang ditanya tentang nasionalisme itu. Berhenti menanyakan rasa nasionalisme itu kepada masyarakat, tapi pemerintah harus menanyakan kepada dirinya sendiri bahwa kami ini punya nasionalisme atau tidak. Baru kita tanya sama masyarakat. Kami kecewa, tapi yang pasti kecewa terhadap Indonesia tidak. Kecewa terhadap Merah Putih tidak. Itu tidak. Tapi kalau kecewa terhadap pejabat-pejabat yang yang menangani persoalan ini tidak dengan hati, itu iya.
Salah satu desa yang menjadi tempat bermukim warga baru yang disediakan oleh pemerintah adalah Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Keadaan rumah di sini lebih baik daripada di Dusun Nekafehan, Kabupaten Belu. Letaknya yang memang di kota membuat warga mempunyai banyak pilihan pekerjaan dibanding mereka yang di daerah lain. Namun lagi-lagi permasalahan belum juga selesai bagi warga baru. Sudah lebih dari 14 tahun mereka menanti kepastian atas tanah dan rumah yang mereka tinggali. Pasalnya, banyak oknum yang mengaku pemilik lahan berdatangan menuntut ganti rugi. Ini membuat warga was-was setiap hari. Warga baru pun hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah sudah memberikan bantuan secara maksimal. Fokus pemerintah sekarang adalah membangun infrastruktur untuk seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Nah, sekali perlakuan yang khusus itu sudah mulai berkurang. Kita tidak membedakan ini warga baru tidak boleh dapat dan seterusnya. Sekarang dana desa juga dipakai untuk semuanya. Sehingga saya selalu mengharapkan agar mereka juga terus berjuang untuk hidup lebih baik. Gubernur juga menyatakan bahwa pihaknya belum tahu tentang keberadaan wilayah yang belum ada listrik. Padahal distribusi listrik seharusnya sudah lancar hingga ke perbatasan. Oh gitu ya, saya cek nanti. Karena jaringan distribusi listrik ini di timur ini sudah connect. Mulai dari Kupang sampai ke perbatasan sana sudah connect. Warga pengungsi Timor Timur sudah memilih merengkuh merah putih. Maka hak dan kewajiban mereka sama sebagai warga negara Indonesia. Jika mereka masih hidup dalam keterbatasan, maka menjadi kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah, untuk memperjuangkan kesejahteraan saudara-saudara kita ini. 18 tahun sejak mereka memilih Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Nasionalisme mereka juga tidak perlu kita pertanyakan lagi. Tapi sudah sewajarnya mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada yang sekarang. Sekian Indonesiaku kali ini, sampai jumpa.